Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran fikih. Buat anak-anak semuanya, tetap jaga diri, jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fikih dan perkembangannya. Perlu anak-anak ketahui bahwa agama Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah sebagai penyempurna dari agama samawi yang dibawa oleh rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam hubungan manusia dengan Allah, hablum minan nas, maupun hubungan manusia dengan sesamanya, hablum minallah, maupun hubungan manusia dengan sesamanya, hablum minan nas. Hal ini karena tugas manusia di dunia ini tidak lain adalah hanya beribadah kepada Allah. Meskipun itu merupakan tugas manusia, tetapi pelaksanaan ibadah sejatinya bukanlah untuk Allah. Karena Allah tidak memerlukan apapun dari manusia. Allah Maha Kaya. Allah Maha Segalanya. Ibadah pada dasarnya adalah kebutuhan dan keutamaan untuk manusia itu sendiri. Pada pertemuan ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.1, yaitu menganalisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Kemudian setelah itu mengkomunikasikan hasil analisis dari konsep fikih dan sejarah serta perkembangan ilmu fikih. Kalau kita cermati dari materi ini, kita buat menjadi peta konsepnya adalah sebagai berikut. Fikih, ruang lingkup yang akan kita bahas dalam fikih itu adalah yang pertama konsep fikih dalam Islam, yang kedua ruang lingkup fikih, dan yang ketiga adalah periodisasi perkembangan ilmu fikih. Baik, kita akan bahas yang pertama yaitu konsep fikih dalam Islam. Apa sih fikih? Ya, fikih adalah berasal dari kata bahasa Arab, dari kata fahmun amik. Kata ini memiliki arti pemahaman yang mendalam. Karena pemahaman yang mendalam otomatis membutuhkan potensi akal untuk memahaminya, untuk mendalaminya, untuk menafsirkannya. Itu adalah pengertian dari kata fahmun amik. Definisi lain, fikih secara istilah ini dari waktu ke waktu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Kenapa mengalami perkembangan? Karena semakin banyaknya para ilmuwan fikih, para cendekiawan fikih yang berusaha menggali pemahamannya, kemudian sehingga tercapailah definisi-definisi menurut mereka, menurut para ilmuwan itu. Salah satunya adalah oleh Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Dengan demikian, fikih itu bisa dikatakan sebagai seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam. Artinya dalam perilaku kehidupan Islam yang bisa masuk pada wilayah akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Yang kedua, Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i mendefinisikan fikih sebagai ilmu atau pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat yang berlandaskan kepada dalil-dalil yang terperinci. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah menurut ulama fikih. Para ulama fikih mendefinisikan bahwa fikih adalah sebagai kumpulan hukum amaliyah yang disyariatkan dalam agama Islam. Kemudian apa saja ruang lingkupnya? Ruang lingkup fikih itu pertama adalah hukum-hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Kholiknya. Hukum-hukum itu berkaitan dengan hukum-hukum ibadah. Yang kedua, hukum-hukum yang bertalian dengan muamalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadinya maupun kelompoknya dalam segi transaksi finansial. Dan yang ketiga adalah hukum-hukum munakahat. Ini sering juga disebut dengan hukum kekeluargaan. Al-ahwal asy-syakhsiyah. Hukum ini mengatur manusia dalam keluarga, baik pembentukannya sampai pada akhirnya. Kemudian yang keempat adalah hukum jinayah. Hukum perdata, yaitu hukum yang mengikat manusia dengan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Perkembangan periodisasi ilmu fikih. Menurut Syekh Abdul Wahab Al-Khalaf, beliau membagi ada 4 bagian untuk periodisasi perkembangan ilmu fikih ini. Yang pertama adalah periode pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, pada masa ini sejarah fikih Islam pada hakikatnya tumbuh dan berkembang di masa Nabi. Karena Nabilah yang mempunyai wewenang atau dasar wahyu untuk mentasyri'kan hukum dan berakhir dengan wafatnya Nabi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa fikih Islam tumbuh dan membentuk dirinya menjelma ke alam perwujudan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Najm ayat 3-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa innahu wa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Qur'an menurut keinginannya, dan tidak lain Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada periode Mekah ini, perkembangan fikih. Pada periode perkembangan masa Nabi Muhammad SAW, fikih ini berkembang menjadi periode Mekah, kemudian periode Madinah, dan yang kedua adalah periodisasi perkembangan ilmu fikih pada masa sahabat. Periode kedua ini berkembang pada masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan berakhir sejak Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah sekitar tahun 41 Hijriah. Pada periode ini hiduplah sahabat-sahabat Nabi terkemuka yang mengibarkan bendera dakwah Islamiyah, dan mereka-mereka inilah yang menyelesaikan sebuah kasus-kasus yang tidak ada nasnya. Di samping juga terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan, yaitu perpecahan masyarakat yang bertentangan secara tajam. Akhirnya para sahabat ini membentuk suatu kelompok untuk menyelesaikan hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Gitu. Periode sahabat ini atau kaum muslimin ini telah memiliki rujukan dalam memutuskan suatu hukum syariat Islam, yaitu Al-Quran. Yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Ijma, dan yang keempat adalah Al-Qiyas. Gitu. Kemudian periode yang ketiga adalah periode Tadwin, yaitu pemerintah Islam pasca keruntuhan Daulah Umayyah. Segera digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Masa Abbasiyah ini disebut juga dengan masa Muzahidin dan masa pembukuan fikih, karena
pada masa ini terjadi pembukuan dan penyempurnaan fikih. Pada masa Abbasiyah yang dimulai dari pertengahan abad kedua sampai pertengahan abad keempat, muncul usaha-usaha untuk membukukan al-hadis, al-asar, sahabat, dan fatwa-fatwa tabi'in dalam bidang fikih, tafsir, usul fikih, dan sebagainya. Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah, gitu ya. Kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Mereka inilah yang berperan pada periode tadwin tersebut. Kemudian yang terakhir adalah periode taklid. Sejak akhir pemerintahan Abbasiyah tampaknya kemunduran berjihad sehingga sikap taklid berangsur-angsur tumbuh merata di kalangan umat Islam. Yang dimaksud dengan masa taklid adalah masa ketika semangat para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah dan mereka kembali pada dasar tasyri' yang asasi dalam pengisbatan hukum dari nas atau Al-Qur'an, dari nas Al-Qur'an ataupun hadis, gitu ya. Kemudian selanjutnya ibadah. Apa sih ibadah? Ibadah itu adalah at-ta'ah atau al-khudu atau al-adzal, at-tamsuk, ya. Taat, tunduk, hina, dan pengabdian. Secara luas, ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adapun menurut ulama fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridha Allah dan menambahkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dasarnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ayat yang kedua adalah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzi min qablikum la'allakum. Macam-macam ibadah. Secara garis besar ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang bertalian khusus dengan Allah, ibadah mahdoh, dan ada ibadah yang bertalian dengan sesama umat atau ibadah ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh seperti melaksanakan rukun Islam yang 5, dan ghair mahdoh adalah selain dari itu. Itu adalah harus seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, sesuai dengan Al-Qasas ayat 77. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian untuk pertemuan hari ini tentang fikih dan perkembangannya. Semakin dipertajam kembali dengan membuka buku-buku referensi yang lain. Untuk mengakhiri pertemuan kita, mari kita berdoa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat belajar, tetap semangat. Semoga pertemuan di hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.